Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Bagus Manisang bisa menjumpai Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Tapi perasaan senang berjumpa Anda juga saat ini bercampur ya. Ada amarah juga dari mungkin seluruh yang sudah tahu kasus ini. Tadi di awal aksi biadab seorang yang bernama Heri Wirawan. Ini mencabuli santriwati, bukan hanya itu. Kita akan bahas soal apa yang dilakukan oleh seorang Heri Wirawan. Saya akan sapa dulu narasumber saya yang hebat-hebat ini, perempuan-perempuan di sebelah kiri dan kanan saya. Yang pertama ada Bunda Eli Risman sebagai psikolog kita. Apa kabar Bunda? Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bunda sudah di Perempuan Bicara kembali ya untuk kedua kalinya. Saya juga mau perkenalkan ada Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI. Apa kabar Ibu Rita? Baik Mbak Bilkis. Sehat? Sehat, tapi perasaannya sama seperti Mbak Bilkis tadi. Betul sekali. Lalu kemudian saya juga perkenalkan Mbak Monica Margaret, kriminolog kita. Apa kabar Mbak Monica? Kabar baik Mbak Bilkis. Terima kasih sudah datang di Perempuan Bicara Mbak Monica. Iya, terima Oke. kasih. Dan saya harus perkenalkan juga ada Ibu Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua LPSK. Apa kabar Ibu Livia? Ya, baik, terima kasih Mbak Bilkis. Baik. Oke, kita harusnya juga mungkin seragam juga ya memberikan atau menyematkan kata-kata pria paling biadab di 2021 ini. Ini mungkin kata-katanya agak kasar, tapi kalau kita tidak masuk ke sini begitu ya, kita akan menyepelekan lagi hal-hal seperti ini. Apalagi angka kekerasan seksual setiap kalinya selalu melonjak tajam, tidak bisa berhenti gitu ataupun berkurang. Kita lihat bagaimana kasus Heri Wirawan tega memperkosa belasan santriwatinya, bahkan 8 diantaranya hamil dan melahirkan 11 bayi. Kita lihat dulu informasi. Sungguh biadab yang dilakukan oleh Heri Wirawan ya, terdakwa ini ya. Saat ini saya koreksi tadi ya, belasan santriwati yang kemudian diperkosa hingga hamil, ada 8 bayi yang sudah lahir dan mungkin 2 diantaranya masih dalam kandungan, itu ada informasi seperti itu. Saya langsung mau ke Ibu Livia dulu sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ibu Livia, oke, saya mau lihat perkembangannya dulu seperti apa saat ini korban. Oke, jadi beberapa hari yang lalu tim LPSK sudah mendampingi para saksi untuk memberikan kesaksian, dan selama sebulan terakhir ini sudah 2 kali setiap minggu. Jadi sudah 8 kali ini, sudah 1 bulan. Kemudian semua terlindung LPSK sudah diperiksa. Begitu. Jadi kami ada 29 terlindung, 12 korban, dan 7 diantaranya yang hamil dan melahirkan, yang dengan jumlah anak 8. Oke, mungkin bisa sedikit secara singkat Ibu Livia summary kronologi dari 2016 ya, kurang lebih seperti apa? Oke, kalau LPSK mungkin kita hanya tahu pada saat sudah ada lapor polisi. At least dari mungkin pengakuan. Ya, jadi lapor polisi, kemudian mereka ada yang seorang pelapor, ibu dari salah satu anak ini melapor ke UPTD Jabar, dan kemudian dari UPTD mengirimkan surat kepada LPSK untuk memohon perlindungan. Jadi sudah kami lindungi sejak sekitar bulan September lalu ya. September 2021 ya. Kondisi para korban ini seperti apa Bu Livia saat ini? Ya, mereka nih pada saat ini memang dengan atensi media yang
luar biasa ini juga memang merasa ketakutan sih. Jadi saya sebenarnya juga ingin menghimbau rekan-rekan jurnalis untuk masalah kerahasiaan identitas dan kalau bisa misalnya kalau meliput jangan terlalu dekat-dekat tempat mereka tinggal dan sebagainya. Jadi mereka ini soalnya ketakutan karena ada beberapa tuh yang sekolahnya menolak. Jadi ingin lanjut sekolah, kemudian sekolah menolak karena kemudian teridentifikasi seperti itu. Jadi memang ini kita harus hati-hati sih. Ya. Rentang usia mereka di mana Ibu Livia? 14, 15, 16, 17 ya. Jadi masih sedang ingin menjajaki dari SMP ke SMA ya. Mereka masih terus ingin ada ada semangat yang sekolah ya. Semangat sekolah itu yang kita perlu dukung semua. Menurut saya kita tuh juga masyarakat kan seringkali ini ya cepat memberikan label negatif dan sebagainya dan itu kita perlu menjadi bagian dari proses pemulihan yang komprehensif gitu. Oke. Saya mau ke Ibu Rita ya. Ibu Rita sudah mempelajari kasus ini, aksi brutal Heri Wirawan ini seperti apa, Ibu? Ya, pertama tentu ini kejadian yang sangat biadab ya, karena sebenarnya kan anak dititipkan sekolah di lembaga pendidikan yang berasrama, ini kan harusnya dijaga dengan sebaik-baiknya, karena ini kan terjadi pengalihan pengasuhan dan pengampuan selama anak berada di lembaga pesantren ini ya. Ini kan menurut saya harus menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana memilih, kemudian juga institusi yang bekerja untuk anak, melindungi anak, dia juga harus punya komitmen saya kira. Ini menjadi PR besar ya, nanti di belakang kita bicara soal institusi. Yang kedua saya kira proses hukum memang kan harus berjalan maksimal. Kenapa? Karena kan sebenarnya korbannya lebih dari satu. Kalau di pasal 81 sebenarnya itu kan bisa pidana seumur hidup misalnya. Tidak hanya 20 tahun, apalagi ditambah dengan eksploitasi ekonomi, eksploitasi ya tadi kan dipekerjakan, kemudian Pasar berlapis itu pasar berlapis saya kira Mbak. Ya, termasuk ada dana bos dan seterusnya yang dipakai gitu ya. Itu kan sebenarnya harus menjadi fakta persidangan yang memberatkan pelaku terdakwa, gitu ya, terdakwa pelaku. Dan kalau tadi Mbak Liv menyampaikan soal korban, saya kira kita semua harus menyadari mereka ini korban loh, tidak pernah ingin dalam posisi itu. Jadi tolong kita semua bantu keluarga, masyarakat, sekolah, kan mereka hanya korban gitu loh, yang harus kita bantu. Oke, saya penasaran nih, Ibu Rita mungkin punya informasi atau Ibu Liv mungkin punya informasi ya. Ini kan kejadian dari 2016. Nah, berarti sekitar 5 tahun lebih gitu ya Bu ya. Apakah keluarga tahu kejadian ini dan mendiamkan atau seperti apa sebenarnya? Kondisinya paling tidak. Oke, Ibu Livia. Jadi sepertinya keluarga memang nggak tahu juga. Jadi pada shock juga, bayangkan kan? Pada shock juga karena kemudian anak-anak ini tidak ada yang melapor ya di pertama. Memang kita tidak nggak ada standar seperti juga, itu ya. Juga ada ini kan, sepertinya mereka juga merasa ketakutan karena juga dimarahin dan ini kan kemudian masalah relasi kuasa itu kan saya pikir menjadi tinggi sekali gitu kan. Berarti nah di KPAI sekarang konsennya mendorong soal bagaimana hukum yang pantas yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Ya, saya kira kita memastikan bahwa proses hukum sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan. Karena kan tadi hanya pasal yang 15 ditambah 5 tahun. 20 tahun itu Mbak Liv. baru 81 sama 82. Betul, tapi kan 81-nya belum maksimal. Karena kan korbannya lebih dari satu. Itu menurut saya harus bisa dipakai untuk memberatkan terhadap terduga pelaku. Ini korban yang baru ketahuan ya Ibu ya? Masih diduga ada lagi mungkin atau seperti apa? Ya, ini kan menjadi catatan penting ya, karena kan dari 2016 berapa santri yang ada di situ. Ya, jadi kan itu harus jangan sampai juga korban yang pernah ada kemudian tidak terrehabilitasi. Betul. Ini juga menjadi catatan penting karena dari 2016 berarti rekod dari orang yang pernah berada di situ, anak-anak yang pernah di situ kan harus ada ditelusuri secara holistik gitu ya, agar tidak ada korban berikutnya. Cuman yang agak ngeri di situ adalah kabarnya tuh yang jadi administrator ya anak-anak juga gitu. Jadi anak-anak itu sudah jadi administrator. Jangan sampai terus kemudian terus hilang nih data-data ini kemana gitu kan. Nah, apakah hanya seorang Heri Wirawan yang ada di dalam pesantren ini untuk menjadi pembina atau guru atau ada lagi yang lain? Ada informasi? Saya nggak tahu. Belum tahu ya. Dan tadi kan pesantren di awal kan informasinya ini izinnya dipertanyakan gitu kan. Nah, saya mau ke Mbak Monika deh. Mbak Monika, ini
ini masih kita meraba-raba juga ya, karena kok bisa 5 tahun kemudian berlalu begitu saja begitu. Malah anak-anak ini membantu membangun pesantren ini lebih masif lagi begitu untuk para santri dan lain-lain. Apa yang dilihat motifnya di situ Mbak Monica? Baik, kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu ya yang cukup lama ya dari 2016 sampai 2021, kita lihat bahwa kemungkinan ada tekanan-tekanan tersendiri gitu yang diberikan oleh si pelaku terhadap anak-anak atau santriwati yang berada di sana gitu. Artinya seperti ini, kalau dari membaca hasil data artikel beberapa media online gitu kan, mereka ada yang dengan iming-imingan, pekerjaan, pendidikan gitu ya. Artinya mereka diberikan semacam penguatan bahwa saya itu guru, kamu harus hormat kepada saya karena kamu adalah murid. Murid itu harus menuruti segala perintah gurunya gitu ya. Jadi ada tekanan sosial semacam itu. Nah, relasi kuasa tadi ya dari seorang guru kepada muridnya gitu, plus gender yang di sini ya. Ada seorang guru laki-laki gitu dan muridnya kebetulan perempuan, which is masyarakat kita tahu di mana kaum perempuan, anak-anak itu adalah kelompok minoritas gitu ya, masih dianggap sebagai kaum yang memiliki kelemahan apalagi secara seksualitas gitu. Jadi dianggap bahwa apapun yang dilakukan gitu ya harus laki-laki yang diturutin gitu daripada perempuan. Tapi bisa sangat nyaman, bahkan ya ini ada 4 keponakan jadi korban juga nih dari seorang paman korban yang melapor juga di Polda Jabar di bulan Mei 2021. Ini 4 keponakan jadi korban, kebanyakan korban dari Garut pun masih ada ikatan keluarga dan tetangga. Artinya ini sebenarnya targeting seorang Heri ini, targeting atau memang ya sudah yang terkena jaring saja? Nah kalau itu mungkin perlu nanti konfirmasi lebih lanjut soal itu. Tapi bisa kita lihat bahwa di sini kemungkinan untuk suitable target itu memang sudah ditentukan oleh si pelaku gitu ya. Artinya kemungkinan kalau antar keluarga kalau masih sama-sama berpendidikan di situ biasanya mungkin karena ketakutan jadi dibilangnya yang baik-baik saja gitu terkait dengan gurunya ini. Plus kemungkinan mungkin ada iming-iming lain terkait misalnya dengan fasilitas pendidikan di situ, kemudian keringanan biaya di situ atau segala macam. Kalau nggak salah memang gratis. Nah, jadi memang iming-imingnya gitu, sekolah gratis. Nah, ya jadi mungkin plus ini juga perlu kehati-hatian masyarakat kita juga gitu ya Mbak. Artinya bahwa tadi sempat dipertanyakan ini izin berdirinya seperti apa sih yayasan ini gitu ya, pondok pesantren ini gitu. Itu juga harus dilihat sih bahwa ternyata masyarakat yang dianggap tidak begitu tahu tentang kondisi profil pendidikan ini gitu, itu adalah suitable target untuk si pelaku. Gitu. Oke, saya ingin lebih dalam lagi nanti soal profiling seorang Heri. Tapi saya akan setelah jeda saya akan mendengarkan bagaimana Bunda Eli ya. Ini kita kasih info juga nih Bunda karena dulu juga sempat terima santri laki-laki. Tapi katanya pada keluar semua. Nah ini ada pertanyaan juga nih. Dan kebanyakan betul tadi santriwati dari daerah Garut Selatan paling banyak ini di bawah mayoritasnya penduduk yang ekonomi rendah. Sesaat lagi ya kita akan tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita lihat dulu infografis untuk kita lihat ya. Paling tidak ini adalah profil dari pelaku Heri Wirawan. Ini dia kronologisnya ya. Pelaku Heri Wirawan melakukan pencabulan sekitar tahun 2016 sampai 2021. Di bulan Mei, para orang tua korban melapor. Korban ada 12 orang dengan rata-rata usia tadi ada 14, 16 sampai 17 tahun. Sebanyak 5 orang sudah melahirkan, bahkan ada yang melahirkan sebanyak 2 kali. Yang lebih mencengangkan lagi tadi juga mereka dipekerjakan begitu ya, melakukan pekerjaan bukan pekerjaan ini saja yang biasa tapi yang kasar juga begitu. Ada 8 bayi dari kelahiran para korban, dilakukannya di berbagai tempat di Yayasan Kompleks Sinergi dan Hotel. Melakukan persetubuhan dengan paksa dan ancaman kekerasan. Modusnya mendekati orang tua santri, menjanjikan pendidikan gratis.
Sumber Kasipenkum Kejati, Jawa Barat. Oke, terdakwa dijerat pasal 81 ayat 1 ayat 3, junto pasal 76 ya, nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 yang kemudian ini tentang perlindungan anak ya. Heri ditahan pada 1 Juni 2021, persidangan sudah mulai pada 18 November lalu. 21 orang sudah menjadi saksi dimintai keterangan. Saya yakin tuh banyak sekali orang tua yang saat ini pasti masih trauma juga ya menjalani persidangan. Oke, saya mau langsung ke Bunda. Bunda tadi sudah di-profiling sedikit oleh Mbak Monica tindak kriminalnya. Tapi saya ingin tahu siapa Heri Wirawan ini dan kenapa ia sangat lancar melakukan aksinya begitu paling tidak. Iya, bencana sudah terjadi ya. Ya. Acap kali permasalahan-permasalahan seperti ini muncul sudah lama ya. Tapi kita nggak pernah bisa menyidik atau mengetahui siapa sebenarnya pelaku. Iya kan, dengan rinci gitu. Nah, siapa dia, dari keluarga yang bagaimana, anak keberapa, dapat kasaran jenis apa saja waktu dia kecil. Kekerasan gitu. ya, okay. Terus kenapa dia sampai jadi pelaku seperti ini gitu. Kalau menurut saya itu ada berbagai macam hal yang terjadi yang kita kurang mendapatkan data tentang itu. Dan ada apa ya sama masyarakat kita juga? Anaknya diperkosa di depan mata dia, nggak mungkin orang tuanya itu tidak tahu anak itu hamil. Iya kan? Tidak mungkin juga dia tidak tahu bahwa dia punya cucu haram. Oke. Ya kan, tapi kenapa dia, masa ya kita bisa dibayar sih gitu, semuanya segitu banyaknya. Masalahnya ada dua hal penting yang sangat menarik perhatian saya. Seperti Mbak Livia bilang tadi, ini udah 2016, 5 tahun ya kan Mbak. Terus kemudian dia saja kasus ini udah 6 bulan. Ada apa baru sekarang kita ributnya? Satu, kedua gitu. Saya ingin menyampaikan begini ya, kalau seseorang itu terus menerus melakukan kegiatan seksual dengan anak-anak gitu, kalau bisa dilihat ditinjau sejak kapan misalnya dia itu mulai melakukannya dan dilihat sejarahnya gitu ya, memang orang-orang yang adiksi pornografi. Kalau kaitannya ke situ nanti ya, kalau bisa ditemukan, saya menduganya begitu. Kenapa mereka sampai melakukannya kepada anak-anak? Ini nggak enak buat diomongin. Seperti pisau bermata dua. Karena anak-anak itu the ultimate pleasure bagi para pecandu pornografi. Kenapa? Ini anak-anak, aduh, kasihan banget ya. Kalau dia masih kecil banget ya. Aduh kayaknya nggak bisa nih dia kalau gitu. Tapi di other side of that dia gitu. Ultimate pleasure tadi. Pleasure. Jadi makanya dia melakukan pengulangan ke arah situ. Saya rasa ini orang udah bukannya gangguan, sakit. Maaf Bunda, walaupun seorang Heri punya istri, punya anak gitu. Iya. It doesn't matter, tetap. Iya. Oke, jadi kita bisa katakan dia kita sakit. lihat dong jarak usia anak-anak ini yang diperlakukannya. Kan masih kategori anak-anak ya, Mbak? Gitu. Iya, itu. Masih belasan tahun. Iya. Masih belasan tahun. Iya. Tapi atas nama sakit kita bisa. Jangan. Oke, ini enggak, maksudnya boleh punya tadi kan ada penyakit tapi maksud saya gitu untuk menyatakan kenapa orang itu sampai kayak begitu. Ya ini cuma Iya. Oke, so ini adalah kejahatan ya. Kejahatan luar biasa. Heri adalah penjahat seksual yang kemudian akhirnya kok bisa kejahatannya jadi melebar, bukan hanya melakukan kejahatan seksual saja, tapi tadi eksploitasi ekonomi. Ya, eksploitasi ekonomi. Apa yang Bu Rita mau eksplor di situ? Eksploitasi ekonomi kan karena anak-anak ini juga dieksploitasi. Ini loh ada anak yatim piatu yang kemudian butuh uang. Ini kan anak-anak dia sendiri gitu loh. Si bayi-bayi itu kan. Iya, betul. Itu kan berarti luar biasa biadabnya, berlipat begitu ya. Ini kan sudah memperkosa anak-anak perempuan ini, kemudian justru juga menjual anak-anaknya yang bayi-bayi itu. Ditambah juga penerima dana-dana bantuan itu. Ya. Menerima dana BOS, penerima Indonesia Pintar, semua masuk ke rekening korban, tapi terus kemudian diambil lagi. Wah, oke. Jadi saya menyela sedikit. Jadi kalau sebegitu majemuknya kegiatan kejahatan dia lakukan, dia nggak mungkin sendiri kan, Mbak? Dia as a team. Ini dugaan Bunda dia nggak sendiri ya? Oh enggak, dia nggak sendiri kalau menurut saya. Dan bagaimana mendiamkan orang-orang tua dia tuh yang di kampung-kampung itu? Nggak mungkin dia sendiri. Dia nggak single fighter. I think has a group. Oke, setuju nggak Mbak Monica? Iya, bahwa
kita harus lihat gitu ya, di dalam kriminologi dijelasin kenapa sih kejahatan itu bisa terjadi. Yang pertama adalah motivated offender. Ya, pelaku punya motivasi tersendiri, which is kalau dalam kasus ini oke lah, di atas kertas kita lihat bahwa pelaku suka melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Itu yang pertama faktanya. Ya. Yang kedua kita lihat bahwa ini adalah sebagai bentuk suitable target ya. Tadi kan anak-anak yang rumah-rumah para korban gitu ya, santriwati ini yang jauh sekali aksesnya di balik bukit gitu ya, Bu Livia tadi sampaikan. Bahkan harus menempuh jarak 6 jam sampai ke pondok pesantren gitu ya. Itu motif offender, artinya apa? Ada kelompok-kelompok masyarakat ekonominya yang di kelas bawah gitu ya, yang ternyata menjadi target bagi si pelaku gitu. And then the third is about capable guardian. Tadi yang dijelasin sama Bunda bahwa nggak mungkin sendiri sepertinya gitu. Seharusnya kalaupun as a team harus ada dong pihak-pihak yang bisa membatalkan kejahatan kekerasan seksual itu terjadi. Coba dielaborasi membatalkan tadi, Mbak Monica. Iya, artinya ya misalnya orang tua gitu ya, sebagai yang menitipkan anaknya untuk bersekolah di pendidikan, di lembaga pendidikan itu, masa sih nggak ada kontrolnya misalnya 2 minggu sekali untuk jenguk anak. Kita bukan untuk lihat bicara anak dan segala masyarakat macam. kota ya Mbak Monica ya? Iya. Ada nggak perbedaan behavior or educational dan level? juga kan masalah jauhnya itu atau mungkin dan itu juga butuh biaya atau juga, mungkin kan? masyarakat sosial di sekitar tempat pendidikan itu gitu. Masa sih cuek-cuek aja gitu. Bahkan kalau baca dari artikel beberapa artikel gitu melihat kayaknya sering melihat gitu santriwati itu ada yang menangis, ada yang mengeluh, masyarakat di sekitar situ gitu. Nah, itu sebagai harusnya mereka bisa sebagai capable guardian gitu untuk mencegah gitu. Dan si bayi-bayi itu juga katanya dibawa untuk ke posyandu. Gitu. Tapi kok nggak ada yang nanya ya? Nah, iya, harusnya kan ada verifikasi Itu data. pertanyaan paling besarnya Mbak Liv. Nggak ada yang nanya itu gitu. Maksudnya ini anak-anak kan remaja gotong-gotong bayi gitu. Betul. Kalau boleh Apa tuh Mbak menyambung, istilahnya secara- sebenarnya itu kan berarti kita punya problem soal kontrol sosial. Ya, karena kan seberapapun kita tinggal dimanapun, walaupun itu di era pandemi, dan ini kan berlangsung dari 2016. Ketika institusi yang paling kecil itu kan anak-anak tinggal di pesantren ini ada masalah, yang paling dekat itu adalah orang yang tinggal di sekelilingnya. Ini kan harusnya menjadi kontrol, karena sejatinya kan kepedulian lah, paling nggak peduli gitu. Ini siapa sih gitu? Kok tiba-tiba ada bayi? gitu kan? Betul. Ini Tiba-tiba anaknya ada bayi. siapa? Kenapa Anaknya siapa? Kok petugas terus- posyandu nggak nanya Mbak Livia? Ini anaknya siapa? Punya akte kelahiran apa enggak? Verifikasi data ya Bu ya, kalau waktu dia dibawa. kan akte Kabarnya memang kelahirannya nggak harus punya. keluar. Kabarnya memang nggak. Nah, kalau seperti itu kan berarti ini harus dibantu. Oke. Ya, jadi struktur-struktur sosial itu memang harus digerakkan gitu ya. Oke. Institusi tadi. Ibu Liv ketika menuju ke rumah-rumah korban nih untuk memberikan mereka perlindungan, dirasakan karena nggak? bukan Iya, saya ya, sih, maksud tim ya, staff, tim LPS, yang ya. langsung sana. Dapat nggak laporan atau report bahwa anak-anak atau mungkin lingkungan ini memang acuh tak acuh? Individualistisnya tinggi atau bagaimana yang dilihat dirasakan? Ya maksudnya terus terang sih kami nggak mencari info sih, karena kan langsung fokus ya bahwa perlu menghadirkan saksi korban gitu kan. Jadi langsung jemput sama anaknya sama orang tuanya untuk ikut gitu. Jadi nggak sempat untuk tanya-tanya. Oke. Saya ingin, ini adalah mungkin saatnya untuk kita pasti masuk ke atau keluar dari zona nyaman sebuah topik. Artinya ini pasti tidak nyaman untuk expert juga nih yang hadir malam ini, karena kan masing-masing juga ingin tahu bahwa apakah kita akan mendiseknya seperti itu, karena ini kan hal yang tadi ini adalah tepat sekali ada di pedalaman, disimpan rapat-rapat, tidak ada yang berani untuk kemudian membongkar. So saya mau tanya ke Bunda, apa yang terjadi tadi mungkin lemahnya kontrol sosial begitu ya? Apa yang terjadi di masyarakat kita? Kita tidak menunjuk siapa yang salah, tapi apa yang terjadi? Saya bukan ahli dalam bidang itu. Ya saya harus mengaku dulu ya Mbak. Jadi cuman dari semua informasi yang dikumpulkan ini adalah sebuah kejahatan seksual terencana dan berkelompok.
bukan satu orang. Karena sudah diatur di dalam sekolah itu ada administrasi yang tadi Mbak Livia bilang, orang-orangnya. Ada pengurusnya. Tidak mungkin tidak kelihatan. Administratornya tuh anaknya juga. Ya betul. Si anak itu disuruh jadi administrator, Bu. Betul. Berarti anak-anak lain kan jumlahnya kan bukan hanya 11 orang itu kan, Ya, Mbak? memang. Iya. Ada sekitar Jadi ya, udah 30. diatur Sekitar sedemikian ada rupa. sekitar ada berapa, Bu? Maaf. Ada 30-an kalau nggak salah. 30. Iya, ada perencanaan, ya kan, ada tindakan, terus kemudian ada pemeliharaan apa sih istilahnya efek itu dijaga supaya tidak menular, Oke. gitu. Terus ditekan orang tuanya, ya dan anak-anak ini juga ditekan sampai bayinya juga dijual. Yes. Masa iya nggak kelihatan? Boleh nggak sekarang ini saya menghimbau gitu loh. Setiap kita menghadapi sebuah kasus kejahatan seperti ini, mari kita melihat secara utuh gitu dari berbagai macam ini dan menemukan sebetulnya ini masalah apa ya? Karena kita belajar sesuatu lah dari suatu kasus supaya ini tidak terulang lagi. Oke. Jadi dari ada dua hal kalau saya boleh ya Mbak, dari segi pesantrennya penyelenggaraannya semua orang juga sekarang harus berhati-hati ya semuanya. Harus pengawasan melekat. Betul. Nah, karena apa? Karena kita berada di era yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Betul. Banyak sekali yang tidak aman bagi anak-anak kita satu. Dari segi orang, jadi kalau kita misalnya sekolah atau pesantren atau sekolah apapun menerima guru, dia harus melakukan seleksi yang luar biasa dibandingkan yang dulu. Jangan-jangan punya sejarah adiksi pornografi, ya narkoba Mbak, ya yang semua kecanduan gitu yang udah merusak otak. Kita terima seseorang di lembaga kita yang mengalami gangguan otak. Dari pihak orang tua mungkin kita bicarakan nanti gitu. Bahwa sebetulnya untuk mengirimkan anak juga punya perangkat-perangkatnya. Satu diantaranya adalah kalau terjadi hal-hal yang bahaya, kamu kirim pesan sama mama bunyinya seperti apa? Jadi kita kayaknya memang harus bikin checklist. Betul. Kita bikin checklist nih sebagai pembelajaran dari peristiwa ini. Kita bikin checklist buat orang tua dan untuk mencari buat sekolah juga. Oke, setelah ini saya ingin coba mungkin dari masing-masing perspektif manipulasi seperti apa sih yang harus sudah kita tandai sebagai red flag gitu ya, bahwa ini ada nih arah-arahnya ke kejahatan seksual atau eksploitasi atau perbudakan atau lain-lain ya yang masih berkesinambungan. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Anda kembali di Perempuan Bicara. Saya ingin bacakan beberapa statement atau pernyataan ya yang mungkin sudah dikemukakan selama kasus ini ya berjalan ya. Infografis yang akan kami tampilkan beberapa statement. Yang pertama dari Kiai Haji Aceng Dudung, Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung ya. Saya mengutuk keras atas oknum pesantren yang melakukan pelecehan seksual terhadap para santriwati dan meminta aparat memberikan hukuman seberat-beratnya. Oke. Berikutnya ada juga pernyataan. Jadi ini masih dari Kiai Haji Aceng Dudung ya. Jadi begini ya, sebenarnya saya tidak tahu dari mana dia atau Heri ya asal muasalnya. Nah, tapi yang jelas yang bersangkutan bukan anggota pengurus atau bahkan ketua forum, baik periode sekarang maupun periode sebelum-sebelumnya. Oke, bukan anggota dan bukan pengurus, tapi selama 5 tahun lebih bisa menjalankan lembaga pesantren ini. Sampai sejauh ini kami juga mencoba ya menyebarkan tim liputan TV One juga untuk kemudian bertanya kepada tetangga dan mungkin ketua atau mungkin pengurus RT dan RW, tapi sampai sekarang tidak ada yang berani bersuara. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Apa yang terjadi? Nah, saya mau tanya tadi dari beberapa statement yang ada mungkin dari KPAI concernnya seperti apa? Ya, pertama bagi orang tua ketika akan menitipkan anak ke sekolah berasrama yang artinya juga mengalihkan pengasuhan sepenuhnya selama 24 jam kali sekian hari, itu harus punya checklist gitu ya. Apakah ini punya izin, bagaimana kondisi di dalamnya, dan sekali lagi ketika menitipkan itu
anak juga harus diberikan edukasi. Ini kan bukan orang tua yang sesungguhnya, ini hanya orang tua pengganti yang tidak punya hak yang sama persis dengan orang tua. Ini juga sering disalahpahami Bapak Ibu ya, karena kan pernah juga, berarti Bapak ini sebagai bapakmu, anggap aja bapakmu gitu ya. Terus boleh melakukan apa saja. Nah, itu nggak boleh, Mbak. Pendidikan itu tadi, pendidikan kesehatan reproduksi itu kan mungkin juga belum ada. Betul, kan, ya. Jadi betul. mereka juga bingung juga kurasa nih anak-anak ini. Ya. Kalau misalnya ini adalah cara saya menyayangimu Ya. sebagai Ya. ayah. Misalnya itu kan ngeri ayah juga yang tuh kayak begitu. yang ada di sini di Ya, pesantren. ayah yang Nah, ada di itu. sini gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya kira itu menjadi catatan penting bagi orang tua ya, untuk membekali sekaligus bagi institusi yang berasrama, karena kan betul-betul mengalihkan pengasuhan selama 24 jam, itu harus punya kebijakan keselamatan anak. Mulai dari rekrutmen staf, programnya, SOP-nya, kalau dia ada kegiatan dengan guru, itu tidak boleh hanya laki-laki dan perempuan. Dan harus rekam jejak itu kan. Ya. Rekam jejaknya benar-benar background check itu benar-benar harus diteliti gitu. Betul. Seteliti-telitinya. Saya mau dengar dari Bunda Eli ya, Bunda Eli. Nanti juga Mbak Monica tolong, karena kan ini kan bukan hanya tadi ya, ini terencana satu, saya kutip tadi terencana satu, lalu kemudian ada faktor manipulasi yang luar biasa, ancaman yang luar biasa. Nggak bisa juga oleh satu orang manipulasi itu. Tidak bisa juga oleh satu orang. Nah, berarti saya bisa bilang nggak bahwa lingkungan ini tuh cukup tidak sehat juga, Ya. dikatakan. Ya. Tidak sehat lingkungan Iya. itu. Segitu tidak pedulinya, nggak mungkin. Kita orang Indonesia. Oke. Ya, baik. Saya cuma ingin menambahkan Mbak Rita ya. Jadi gitu. Kenapa sekarang ini kita melihat kasus ini sebagai contoh, tapi kita beberapa pekan yang lalu juga bicara yang tentang baru kita bicarakan juga di sini ya, dari jadi bukan hanya lembaga melakukan atau kiai atau siapalah pimpinan sekolah itu kepada anak didiknya, tapi di lingkungan keluarga juga udah incest sangat tinggi yang tersampaikan ke masyarakat sedikit dibandingkan apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Ya. Saya punya banyak pengalaman pribadi sebagai psikolog praktek, ya. Nah, Tapi jadi sekarang gitu, kita nggak bisa menyalahkan pandemi. Pandemi ini membuat segala sesuatu yang udah ada selama ini increase. ya. Ya, emosi kita juga increase, persoalan kita increase, ya, menaik. Nah, sekarang, Udah ngomongin ini langsung emosi nih. iya Boleh, betul. Pak. Oke. Ya, karena kepancingkan ya. Iya, Baik, maafin ya Mbak Livia. Jadi gitu loh. Pertama sekali saya mengundang semuanya untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita serahkan anak kita ke sekolah gitu, ataukah kita menanganinya sendiri? Beresin dulu deh urusan kita sendiri. Dan anak-anak itu terabaikan sekali. Pertama, masalah apa? Attachment. Anak-anak ini tuh kenapa gampang digituin? Karena dia nggak punya basic kelengketan sama orang tuanya. Satu. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, anak kita tuh nggak pernah kita ajarin tentang sentuhan. Sentuhan baik yang menyentuh dari bahu ke atas, dari lutut ke bawah, dan siapa saja menyentuh sentuhan yang membingungkan dari bawah bahu ke atas lutut, dan sentuhan jahat buruk yang menyentuh bagian privat. Pribadi, Terus kemudian gitu loh, harus berlaku apa dan melapor kepada siapa. Nah, terus kemudian disinilah perannya ayah yang banyak sekali hilang, yang saya sebut ini anak-anak kita mengalami busung ayah. Karena banyak terjebak hidup benar secara budaya bahwa yang mengasuh anak adalah ibu, ayah mencari nafkah, tetapi ternyata ibu juga pergi. Jadi anak kita itu anak siapa? Jangan-jangan anak kita itu berayah dia ada, berayah tiada, beribu dia ada, beribu dia tiada. Lalu sekarang gadget jadi ayah ibunya. Ibunya kaget ketika dia kecanduan gitu kan. Terus dia tarik gadget itu. Bukankah ibu itu telah merampas ayahnya dan ibunya anak itu karena dia pisahkan gadgetnya, dan gadget itu mau nggak mau udah merusak otaknya. Masuk dia ke sekolah atau dia bergaul dengan temannya, ini yang terjadi. Oke, Bunda, saya mau masuk ke bagaimana para korban ini yang ditangani oleh LPSK ya, Bunda. Saat ini sudah masuk proses healing atau tidak? Masih proses? Ya belum kan ya Mbak Livia? Belum, jauh Mbak. Karena baru aja selesai. Di dalam Baru aja selesai. Harusnya beriringan ya Mbak. Iya, nanti kan kalau kami kan memang menyampaikan pada para psikolog yang menjadi rujukan kami itu Bu Eli, bahwa sekarang ini masih belum proses pemulihan. Jadi lebih penguatan supaya bisa memberikan kesaksian di pengadilan. Nah, ini baru saja selesai. Berikutnya sih saya pikir bisa masuk ke proses pemulihan. Tetapi kan pemulihan itu kan juga harus komprehensif. Betul. Kita harus dari segi pendidikan, itu tadi saya sampaikan. Jangan sampai kemudian
mereka ingin sekolah tapi terus dihambat sekolahnya. Terus bagaimana dengan anak-anak bayi ini gitu kan? Anak-anak bayi ini kan juga kita perlu pikirkan. Ya. Mereka lahir dari orang tua ibu yang belasan tahun, dan itu nanti jangan sampai mereka mengalami gizi buruk Wah. karena masalah hal-hal yang sosial ekonomi dan sebagainya. Ya. Jadi kita perlu pastikan itu, makanya saya pikir ini penting untuk ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah setempat untuk bisa mengupayakan supaya pertama anak-anak itu bisa meneruskan pendidikan sampai ada yang mau jadi bidan, ada yang mau jadi perawat gitu. Jangan sampai kemudian jadi putus di tengah jalan. Holistik ya Mbak. Iya, harus Iya. holistik. Nah, gitu. Oke, yang memprihatinkan adalah seorang Heri Wirawan ini juga menggunakan simbol agama ya, simbol agama, pendekatan agama. Saya akan tanya bagaimana dampaknya juga Bunda, mungkin ditambahkan juga oleh Bu Rita ya, dampaknya kepada para korban. Apakah mereka akan juga sangat apatis terhadap apa yang terjadi setelah tadi prosesnya juga belum masuk ke healing ya, Ibu Liv ya. Sesaat lagi ya Bunda, tetap di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya akan bacakan satu lagi statement yang kemudian berkomentar tentang kasus Heri Wirawan. Ini adalah Ali Ramdhani, Pak Ali, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kami telah mengambil langkah administratif mencabut izin operasional pesantren tersebut. Kita belum tahu ini solusi atau bukan. Saya mau langsung tanya yang pertama, apa sih yang dilihat dari sini, apakah ini one of way, ini solusi yang baik atau mungkin ada yang lebih baik dari Bu Rita, silakan. Ya, kalau pencabutan izin itu sebenarnya harus sebelumnya itu kan ada pengawasan, verifikasi terlebih dahulu. Kemudian juga harus dipastikan bahwa anak-anak yang bersekolah di situ itu juga tidak terabaikan. Itu juga menjadi catatan penting ya. Jadi jangan membakar rumahnya juga kalau memang tidak ada masalah begitu ya. Kalau ini oknum. Kemudian catatan yang penting, sekolah berasrama ini kan banyak di bawah Kemenak sebenarnya. Betul. Untuk berbagai agama. Itu menurut saya harus punya pengawasan yang kontinu, karena kan ini menyerahkan anak sepenuhnya loh di asrama, sehingga masing-masing institusi ini harus punya kebijakan keselamatan anak, mulai dari rekrutmen, SOP, nggak boleh hanya berdua dengan guru, hingga kemudian kalau ada kasus bagaimana anak-anak ini melapor. Itu menjadi catatan penting, sekaligus juga bahwa orang tua yang mau menitipkan anak ke sekolah berasrama itu kan tidak hanya soal anaknya mau apa enggak, tapi anak-anak juga diedukasi. Belajar asertif, kalau ada apa-apa dia harus mengutarakan ya. Itu menjadi bagian titik kunci. Belajar bela diri juga tuh. Ya, bela diri, asertif, sehingga anak punya bekal loh. Kalau kamu ngadepin begini, kamu harus bicara seperti apa. Makanya sistemnya juga harus berjalan. Pengawasan dari tadi yang terlibat misalnya Kementerian Agama itu juga harus berjalan, termasuk juga Kementerian Pendidikan karena di bawahnya juga ada sekolah berasrama. Oke, konkretnya dari Mbak Monica, apa sih yang bisa dilakukan untuk kita juga lebih aware dan ada warning system yang baik gitu di? Ya, saya rasa kuncinya pengendalian sosial ya Mbak ya di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya kalau memang tadi ya kebijakan-kebijakan institusi yang disampaikan oleh Ibu tadi harus lebih diperhatikan lagi, diperkuat lagi gitu ya, monitoringnya, evaluasinya seperti apa. Saya rasa masyarakat juga punya peranan yang sangat penting. Artinya gimana? Ya kita kan maunya value di tengah-tengah masyarakat tahu dong mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Masa tiap hari ada 8 bayi, masa nggak kedengaran satupun suara bayi dari tempat pendidikan itu gitu kan? Kayaknya nggak mungkin juga. Artinya gini, harus betul-betul masyarakat menegakkan apa yang disebut sebagai apa ya? Rasa kebersamaan sih sebenarnya untuk memonitor pencegahannya sih itu gitu. Artinya gini, ya sama-sama masyarakat sebagai pihak yang terdekat dengan institusi itu gitu melakukan pengawasan secara komprehensif. Menjadi penata sosial yang baik. Tapi saya mau penasaran, Anda setuju nggak dengan hukuman ini? Pasti kan akan kemungkinan kena pasal berlapis ya. Tapi hukuman yang selalu digaungkan tapi tidak pernah terjadi memang karena implementasi tidak semudah itu, yaitu hukuman kebiri misalnya, seperti apa? Kalau balik lagi ke saya gitu ya, kalau secara pribadi kalau kebiri, kalau pelakunya memang sudah
vonis dengan hukuman seumur hidup, ya udah sampai mati di situ aja, nggak Lebih perlu dikebiri realistis, lagi gitu lebih ya, Mbak realistis ya. untuk memberikan yang penjara yang cukup panjang Iya, gitu ya. iya Oke. gitu. Tapi kalau mungkin ada kemungkinan nanti pelaku kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat, ya udah lebih baik di amputasi atau di apalah istilahnya Oh, oke, itulah wow. ya. Oke. Honest truth ya. Oke, saya Iya. mau dengar dari Bunda. Bunda, dampaknya dan bagaimana cara sembuhnya dari hal ini begitu untuk para korban. Dampaknya kepada siapa? Pada masyarakat yang kemudian ada sekitar, kepada korban juga dan keluarga yang akhirnya tahu ini sudah berjalan luar biasa panjang begitu. Saya merasa pertama sekali kita semua harus sepakat. Udah begini buruknya kelakuan si pelaku itu, kita masih menyebut dia pelecehan seksual. Oke. Ya, itu kejahatan nggak seksual. mungkin Iya, bisa iya. punya bayi kan. Iya, kejahatan seksual. Iya. Ya, kejahatan kemanusiaan menurut saya. Oke. Ya, karena yang diperlakukan anak-anak terus kemudian dia punya bayi. Nah, Iya. sebetulnya kalau secara agama si pelaku ini mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi itu anak-anak haram yang dia buat itu. Gitu. Kedua, menurut kita saya berharap sekali hukumannya berlapis. Ya, itu. Ya, Mungkin saya langsung Iya. nyambung ya. Gak apa, Bunda dulu selesaikan. Solusinya? berlapis sehingga Iya. hukumannya mati dan plus kebiri. Tahu kenapa? Kalau dia memang tidak diobati kerusakan otaknya kok ternyata. Makanya saya pengen masalah ini diteliti secara keseluruhan Oke. supaya kita bisa belajar dari situ dan tidak direplika di tempat lain. Dalam kondisi tanpa kita belajar aja itu udah terjadi replika yang luar biasa sekarang. Serentak seolah-olah ya. Kita lagi paden yang saya bilang welcome Indonesia to the acting out era. Yes, yes. Ya. Nah, terus kemudian bagi pesantren, bagi sekolah, semuanya udah disampaikan oleh Mbak Dita Ya, tadi. ya. Saya mendukung sepenuhnya. Kemudian buat orang tua jaga mengantarkan, saya juga mendukung sepenuhnya. Tapi tadi ada yang harus diisi. Ya, attachment kemandirian gitu ya. Oke. Dan pengetahuan. Saya menyarankan anak-anak tidak dilepas ke pesantren sebelum dia balik. Ya. Baik. Balik dilakukan oleh orang tuanya, seksualitas diajarkan Setuju. di rumah, dikuatkan Oke. gitu. Terus dikasih kode untuk Bagaimana melapor. melapor, kan? Iya. Kalau Kalau misalnya udah kodenya kayak terlanggar begini, haknya, kalau iya. Terbiasa nanti akan Iya. diberikan. Oke, saya mau ke Ibu Liv Iya. solusi. Makasih. Ya, untuk tadi saya yang belum sebutkan untuk salah satu pemenuhan hak korban adalah restitusi. Adanya ganti rugi yang dibebankan pada pelaku. Jadi LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk menghitung itu. Kami sudah menyerahkan semua berkas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar kemarin dan jadi kami sudah harapan kami tentunya bahwa akan masuk dalam tuntutan jaksa dan kemudian akan dikabulkan oleh hakim. Oke. Gitu. Dan itu termasuk di dalamnya adalah hal ya maksudnya kekayaan yang hilang gitu, Iya. transportasi, medis, psikologis, terus kemudian juga bahwa ingin sekolah gitu. Apalagi yang punya bayi ya. Nah, yang punya anak-anak bayi kita itu ya. termasuk juga gitu bagaimana dihitung depannya ya. masa gitu. Jadi bagaimana sekarang kami harus pastikan gitu bagaimana caranya supaya eksekusi restitusi bisa dieksekusi gitu. Oke. Maksudnya oleh karena itu harus kerjasama dengan kejaksaan. Ya. Yang Ibu Liv lihat sendiri ini dampak traumanya yang ada pada mereka seperti apa? Saya sih melihat bahwa ini ya, memang ini akan butuh jangka panjang. Anak-anak ini adalah kasus besar. Oleh karena itu memang pemulihan itu harus tadi yang saya sampaikan holistik gitu, harus komprehensif dari segi pendidikan, dari segi ya segala macam gitu ya. Jadi jangan kita harus melihatnya secara itu dan juga masyarakat yang harus lebih peduli menurut Oke, saya. saya mau Russian roulette aja ya. Tapi ini apa yang keluar dari benak ya? Hukuman apa yang pantas buat pelaku? Hukuman maksimal seumur hidup. Bu Liv? Ya, hukuman yang maksimal. Maksimal, oke. Bunda? Mati. Hukuman mati. Mbak Monika? Hukuman seumur hidup di dalam penjara sampai dia mati, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Monika, terima kasih Bunda, terima kasih Bunda Eli, terima kasih juga Ibu Livia dan juga Bu Rita. Luar biasa, mudah-mudahan suara ini terdengar ya sampai ke pelosok-pelosok saat ini yang sama sekali tidak punya fasilitas dan wadah untuk kemudian membenahi atau menjaga peran sosialnya dari kejahatan-kejahatan seksual yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sehat selalu, kita jumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.